Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam bincang edukasi pada saat ini. Tema yang kami pilih pada kesempatan ini adalah hukuman mati bagi para pengedar narkoba dari sudut pandang iman Kristen. Nah, pada kesempatan ini sebelum kami memulai diskusi kami, perkenalkan saya Nelson R. Christian, mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen di Kupang, program studi bimbingan konseling Kristen semester 1 dari kelas A. Dan telah hadir bersama saya narasumber saya yang ada di samping saya. Untuk itu saya beri kesempatan kepada narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya Karlivina Octaviani Pati. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan konseling Kristen. Kelas saya adalah kelas A dan saya adalah mahasiswa semester 1. Demikianlah perkenalkan. Baik, terima kasih saudara Karlivina. Langsung saja kita kembali kepada topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Berbicara tentang hukum sering menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya di negara kita, itu negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya dari tema yang kita pilih pada kesempatan ini, yaitu hukuman mati bagi para pengedar narkoba di Indonesia dari sudut pandang iman Kristen. Nah, pemerintah kita telah memutuskan untuk para pengedar narkoba mendapatkan hukuman maksimal seumur hidup dan juga dilaksanakannya hukuman mati, dan ini sudah dilakukan. Untuk itu kita akan bahas bersama. Kira-kira menurut saudara Karlivina, apa pendapat Ade tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia? Baik, bagi saya negara Indonesia kan negara hukum. Nah, negara hukum itu kan pasti sudah diatur hukuman-hukuman tertentu bagi pelanggaran-pelanggarannya yang sudah tertulis dalam hukuman yang sudah disahkan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut itu tinggal didefinisikan kesalahan apa, pelanggaran apa yang dilakukan. Nah, itu sesuai dengan hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan sesuai dengan KUHP. Baik, terima kasih. Sebenarnya memang benar ada hukum yang mengatur tentang hukuman mati dan sudah sah, bahkan sudah dilaksanakan dalam bangsa kita. Itu beberapa narapidana kasus narkoba pengedar yang banyak sudah dieksekusi mati dan memang sah. Tapi bagaimana dengan hak asasi manusia? Apakah hukuman mati ini tidak melanggar hak asasi manusia? Karena dalam Undang-Undang Konstitusi pasal 28 ayat 1 bagian A mengatakan bahwa setiap orang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Apakah pelaksanaan dari hukum ini tidak melanggar hak asasi daripada setiap orang untuk mempertahankan hak untuk hidup? Kalau menurut saya benar dan betul bahwa negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia atau setiap warga yang ada. Nah, tetapi hak ini memiliki di mana harus ada ketergantungan antara satu dan yang lainnya saling menghargai. Nah, menghargai setiap hak asasi orang tersebut atau orang lain dengan betul bahwa negara menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara, tetapi hak asasi yang kita miliki harus dipergunakan dengan baik dengan cara menghadapi dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial dalam hal pengedaran narkoba. Tidak adil jika negara hanya melindungi satu orang dalam hal ini, pengedar lalu mengesampingkan ribuan orang lain yang terdampak. Nah, menurut saya adalah lebih baik satu orang dihukum mati untuk menyelamatkan generasi bangsa lainnya. Baik, apakah baru dikatakan adil jika hukuman yang diterima oleh pengedar hukuman mati? Jelas, karena dilihat dari dampaknya adalah ribuan nyawa yang menjadi korban dalam narkoba tersebut. Bahkan tidak bisa dipungkiri, banyak orang bisa mengakhiri hidupnya karena ketergantungan dan kesulitan untuk keluar dan bebas dari dunia narkotika. Baik, terima kasih saudara Karlivina. Apakah hukuman penjara seumur hidup tidak cukup untuk memberikan efek jerah sehingga harus dieksekusi mati? Karena dalam Undang-Undang pasal 28 ayat 1 bagian D mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sini mengatakan bahwa perlakuan yang sama artinya semua harus dilindungi, punya kesempatan untuk hidup. Lalu apakah harus dengan hukuman mati? Tidak cukup dengan penjara seumur hidup?
Menurut saya tidak cukup karena fakta di negara kita, para pengedar yang sudah dipenjarakan pun masih bisa melakukan pengedaran narkoba, bahkan sampai level internasional. Jadi alangkah baiknya dilakukan eksekusi mati agar memberikan efek jerah bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mau menjadi pengedar narkoba. Nah itu mungkin lebih baik dihukum mati saja. Baik, terima kasih. Berarti kesimpulan yang bisa saya ambil dari pendapat saudara bahwa uh, saudara sangat setuju dengan diterapkannya eksekusi mati bagi pengedar narkoba di Indonesia. Ya, saya sangat setuju dan saya sangat sepakat dengan hukuman mati terhadap pengedar narkoba tersebut. Baik, saudara Carlivina, kita di negara Indonesia memiliki ideologi yang sangat jelas, yaitu Pancasila. Nah, khususnya sila yang pertama mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai spiritualitas haruslah yang prioritas, apalagi kita sebagai orang Kristen. Jika kita lihat dari sudut iman Kristen, maka hal-hal spiritual itu yang harus paling utama. Nah, baik saudara Carlivina, kita di Indonesia adalah negara yang memiliki ideologi yang sangat jelas, yaitu Pancasila. Nah, Ya. sila yang pertama itu mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai spiritualitas haruslah yang prioritas dalam perjalanan kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen, jika kita melihat hal ini, penyerapan eksekusi mati dari iman Kristen, lalu saudara mengatakan bahwa harus, baik saudara Carlivina, kita di Indonesia memiliki ideologi yang sangat jelas, yaitu Pancasila. Nah, dari Pancasila itu sila yang pertama mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai spiritualitas itu yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang berbangsa dan bernegara. Nah, jika kita melihat hal ini, masalah ini dari sudut pandang iman Kristen, maka secara tidak langsung saudara menomorduakan hal spiritualitas dengan memilih untuk menyepakati atau menyetujui adanya penerapan hukuman mati di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara tentang hal itu? Benar demikian, tapi dalam menerapkan nilai spiritual bukan berarti melindungi kejahatan dan membenarkan kejahatan. Justru harus menegakkan keadilan dan menerapkan kebenaran tersebut. Mungkin itu dari saya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apakah dengan membunuh atau melakukan eksekusi mati bagi para pengguna narkoba adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan nilai spiritual iman Kristen? Kalau menurut saya dalam iman Kristen, kita percaya bahwa pemerintah sebagai wakil Allah. Nah, jadi kita pemerintah memutuskan untuk adanya undang-undang yang memperbolehkan eksekusi mati. Bagi saya tidak masalah selagi hal tersebut dilakukan dengan alasan yang sangat fundamental demi kebaikan banyak orang. Ya benar sekali, saya sepakat dengan pendapat saudara bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Tapi ingat, hanya sebagai wakil Allah atau dalam tanda kutip sebagai perwakilan. Artinya sebagai perwakilan dia harus melakukan sesuatu yang diwakilkan oleh yang menyampaikan itu. Dalam hal ini Tuhan kita. Tuhan memberikan perintah untuk tidak boleh membunuh. Nah, pemerintah sebagai wakil Allah seharusnya menerapkan itu, bukan sebaliknya. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Benar, ada firman yang mengatakan seperti itu. Tapi firman bukan berarti dipakai untuk melindungi kejahatan seperti yang pengedar narkoba tersebut. Ini bukan soal melindungi kejahatan, melindungi pengguna narkoba atau apapun itu, tapi ini soal menghilangkan nyawa seseorang. Dan jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan, salah satu perintah yaitu jangan membunuh. Nah, bagi saya, memberikan efek jerah kepada para pengguna narkoba tidak harus dengan menghilangkan nyawa seseorang jika dilihat dari sudut pandang iman Kristen. Silakan. Nah, kalau demikian, tindakan seperti apa yang harus dilakukan agar dapat memberi efek jerah kalau bukan dengan eksekusi mati menurut saudara? Kalau misalnya secara pribadi, saya lebih setuju dan sepakat dengan penerapannya penjara seumur hidup, tapi dengan catatan keamanan yang sangat ketat, perlindungan yang sangat ketat, sehingga para narapidana ini tidak punya akses untuk bisa berkomunikasi kepada teman-teman mereka di luar atau tidak diberi peluang bagi mereka untuk bisa kembali melakukan tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Jadi mereka dipenjara seumur hidup tapi diberi didikan, diberi nasihat dari agama kepercayaan mereka masing-masing sambil keamanan petugas penjara tetap menjaga keamanan dan dengan sangat ketat sehingga tidak ada akses dan peluang kepada mereka untuk kembali melakukan hal tersebut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau dalam penjara sekalipun masih ada pengedar yang bisa mengkoordinir pengedar narkoba, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai level internasional.
Memang benar seperti yang saudara sampaikan bahwa kenyataan yang kita temui di lapangan maupun lewat media-media yang kita dapatkan melalui berita di televisi maupun di media sosial lainnya, bahwa masih ada oknum-oknum pengedar narkoba yang masih ada akses di luar, mereka masih melakukan transaksi jual beli bahkan sampai ke tahap internasional. Tapi bagi saya ini kelalaian daripada para pihak keamanan yang tidak menjaga keamanan dengan ketat dan masih memberikan ruang atau akses kepada mereka sehingga masih adanya peluang-peluang kejahatan yang sehingga mereka melakukan semua. Jika keamanan di penjara maupun fasilitas-fasilitas di sana diperketat dengan seketat mungkin, saya percaya akses-akses kejahatan itu pasti tidak akan bisa dilakukan. Namun perlu kita garis bawahi juga saudara Devina bahwa kesalahan ini tidak sepenuhnya atau tidak mutlak kita bebankan kepada para pengedar. Kita perlu tinjau juga dari para pengguna, karena di zaman modern ini sosialisasi tentang bahaya dan dampak daripada penyalahgunaan narkoba sudah disampaikan di pihak kampus, di sekolah-sekolah, di media-media sudah disampaikan dan semua orang sudah tahu. Namun kalau masih ada warga atau masyarakat yang mau melakukan menggunakan narkoba, bagi saya itu tidak kesalahan mutlak kepada para pengedar narkoba, tapi juga mereka sendiri yang mau membahayakan diri mereka sendiri, merusak diri mereka sendiri dengan menggunakan narkoba tersebut. Jadi dari pandangan saya bahwa kesalahan itu tidak mutlak kita bebankan kepada para pengedar. Dan juga jika masih ada kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam penjara, itu keamanan di penjara yang patut kita pertanyakan. Apakah sudah ketat, sudah melalui prosedur, dan penjaga-penjaga di sana sudah secara integritas menjalankan tugasnya, atau mereka bisa saja memberikan akses atau peluang kepada pengedar untuk melakukan transaksi jual beli. Seperti itu, saudara. Baik, tentu kita berbeda dalam hal ini. Saya mendukung eksekusi mati untuk memberikan efek jerah, namun saudara tidak mendukung dengan alasan bertolak belakang dengan iman Kristen. Namun dari diskusi ini saya melihat pada dasarnya kita tidak mendukung para pengedar narkoba. Pada dasarnya kita mau ada hukuman yang harus mereka terima. Nah, namun dengan jenis hukuman yang berbeda sesuai dengan apa yang sudah dibahas. Ya, benar sekali. Kita berbeda dalam jenis hukuman tentang apa yang harus diberikan, tapi kita sependapat bahwa pengedar narkoba harus mendapat hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dari diskusi yang singkat ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa ya benar sekali kita berbeda pendapat dalam hal jenis hukuman apa yang harus diberikan. Tetapi pada dasarnya saya percaya kita dari apa yang kita sudah bahas, kita sependapat bahwa para pengedar narkoba harus mendapat hukuman untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Nah, dari diskusi yang singkat ini, kesimpulan yang saya dapat saya ambil dari apa yang saudara sampaikan maupun apa yang saya kemukakan bahwa hukum harus tetap dijalankan. Dalam hal ini, pengedar narkoba harus tetap mendapat hukuman. Namun jika dilihat dari nilai spiritual, tentu akan menimbulkan pro dan kontra tentang jenis hukuman apa yang harus diterima sesuai dengan sudut pandang agama masing-masing. Namun saya percaya bahwa pada dasarnya semua agama pasti mendukung adanya penerapan hukum yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini pengedar narkoba harus tetap dihukum. Jadi langkah praktis yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, bahwa kita harus menjaga diri kita, memastikan diri kita untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dan juga kita juga memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada orang tua, keluarga, teman, sahabat, orang-orang terdekat, sehingga mereka juga memahami tentang bahaya dan dampaknya penyalahgunaan narkoba, sehingga kita sama-sama terbebas daripada hal tersebut, sehingga tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk waktunya Saudari Carlivina, diskusi yang singkat namun sangat menarik untuk kita bahas bersama. Semoga apa yang kita bahas hari ini menolong kehidupan kita dan perjalanan kehidupan kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang telah menonton video dari kami. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua. Akhir kata, saya Nelson Christian. Saya Carlivina Octaviani Pati, ucapkan Salam, Tuhan Yesus memberkati.